Kalian pernah nggak sih udah depo besar-besaran, tapi tetap aja rungkat? Kalau kalian pernah, you're on the right video, teman-teman. Karena di video kali ini saya akan membahas beberapa hal, dan salah satunya itu mengenai Gambler's Ruin Problems, di mana model ini itu menggambarkan permainan jadwal itu sendiri. Yuk kita kulik dan belajar bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, saya Rauda di sini and welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa hal yang sudah saya pelajari dalam mata kuliah optimisasi sistem logistik. Nah, yang pertama yang akan saya bahas itu adalah satu paper, di mana dalam paper ini kita akan membahas salah satu model antrian yang sebenarnya sudah sering banget kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nama modelnya yaitu model antrian MM1. Selanjutnya, saya juga akan membahas tentang model Markov Chain, kemudian dilanjutkan dengan Gambler's Ruin Problems, di mana Gambler's Ruin Problems ini itu bersesuaian dengan thumbnail video saya. Selanjutnya, saya juga akan membahas tentang Traveling Salesman Problem, dan diakhiri dengan topik Vehicle Routing Problems. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pada paper ini, kita akan membahas salah satu model antrian yang bernama MM1. Jadi MM1 di sini itu adalah singkatan dari Markovian, and One Server. Jadi di sini maksudnya adalah yang pertama itu tentang Markoviannya kedatangan pelanggan. Jadi di sini pada saat pelanggan datang secara acak, kedatangan pelanggan tersebut berdistribusi eksponensial. Kemudian yang kedua, Markovian pelayanan. Jadi pada saat melayani pelanggan yang secara acak ini, pelayanannya juga berdistribusi eksponensial. Dan yang terakhir, one server, itu maksudnya adalah pada sistem pelanggan ini dilayani dengan satu server saja. Nah, kalian ada bayangan nggak? Kita tuh sebenarnya sering loh melakukan model antrian ini pada saat mana? Nah, contoh paling simpelnya itu ketika kita ke toko kelontong. Kalau kita ingat, biasanya toko kelontong itu hanya menyediakan satu kasir, ya kan? Jadi, model antrian ini tuh mirip seperti itu. Ketika kita datang ke toko, terus kita mau membeli, kita hanya dilayani oleh satu orang yang ada di kasir. Dan kalau kita pada saat itu tokonya antri atau lagi banyak pelanggan, ya otomatis kita harus antri seperti itu. Oke, mungkin tadi teman-teman masih kurang paham ya. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali menggunakan diagram skemanya. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman, jadi alurnya itu pelanggan datang. Nah, pada saat pelanggan datang, mereka itu langsung otomatis jadi membuat antrian, satu baris antrian. Kenapa? Karena di sini mereka hanya mempunyai satu server untuk melayani pelanggan-pelanggan itu tadi. Jadi mau nggak mau harus mengantri. Nah, untuk pelayanannya sendiri ini dilakukan dengan cara siapa yang datang pertama, maka dia yang akan dilayani pertama. Jadi kalau kita lihat dari diagramnya ini, sudah ada 5 pelanggan. Pelanggan yang pertama itu dalam tahap pelayanan dan 4 pelanggan lainnya itu lagi menunggu, lagi mengantri, seperti itu. Nah, pelanggan pertama ini dilayani, kenapa bisa dilayani? Karena pada saat itu inventory-nya ada atau barangnya tuh ada. Jadi kalau kita misalkan tadi kita contohnya kita mau ke toko, ketika barang yang kita inginkan ada, otomatis kan kita langsung dilayani seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan nih barang yang kita mau itu tidak ada, maka otomatis tidak ada terjadi pelayanan. Otomatis pelanggan di sini itu akan meninggalkan barisan atau meninggalkan toko tersebut. Jadi pelayanan ini dilakukan kalau masih ada inventory-nya, teman-teman. Oke, mungkin tadi teman-teman masih belum terlalu memahami ya, masih abu-abu banget ya. Jadi, bagusnya paper ini juga memberikan alur
tentang model MM1-nya dengan grafik. Nah, kita lihat dulu grafiknya di sini. Karena dalam paper ini model MM1-nya itu juga berdasarkan kebijakan SQ, maka kita bahas terlebih dahulu ya, secara singkat aja kebijakan SQ-nya. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya, silakan diperhatikan teman-teman, bahwa penaikan jumlah quantity atau jumlah stoknya itu selalu sama. Jadi di sini yang kita soroti adalah jumlah permintaan stok itu selalu sama ya teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di situ ada lambang S kecil, artinya adalah safety stock. Jadi ketika stok kita berada pada titik S kecil, maka kita harus atau wajib melakukan pengisian ulang karena stok kita dalam keadaan sudah mendekati habis seperti itu. Kemudian pada saat kita melakukan permintaan atau pengisian ulang stok, maka terjadilah waktu tunggu atau lead time sampai stok itu datang. Nah, ketika stok itu masih ada banyak, maksudnya masih full, kemudian sampai ke tahap di titik S kecil itu adalah periode reguler. Jadi di sini adalah waktu regulernya. Dan untuk satu siklusnya itu artinya dari pemesanan ulang sampai melakukan pemesanan ulang lagi. Jadi bisa kita artikan rumus satu siklusnya itu adalah LD lead time ditambah dengan LR gitu. Jadi ditambah dengan regulernya seperti itu. Itu adalah kebijakan SQ yang kita gunakan. Nah, untuk model MM1-nya, saya juga akan menjelaskan terlebih dahulu grafik panjang antrian yang ada di atas. Di sini kita lihat NT itu adalah banyaknya antrian ya, teman-teman. Nah, yang perlu kita soroti dalam grafik panjang antrian ini adalah ketika grafik itu naik, maka pelanggan itu datang. Jadi terjadi kedatangan pelanggan. Nah, ketika grafik itu turun, berarti artinya pelanggannya sudah dilayani. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan bahas alurnya satu persatu. Silahkan diperhatikan ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat, yang pertama yang kita lihat itu adalah di grafik panjang antriannya terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat, grafik itu tidak dimulai dari titik nol. Artinya, di sini sudah ada pelanggan, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di grafik yang stoknya, di inventory-nya, kita lihat bahwa stoknya itu masih di titik nol. Artinya stoknya belum ada. Atau bisa saja kita asumsikan di sini bahwa pelanggan itu sudah datang, padahal tokonya belum buka, teman-teman. Jadi, mau nggak mau di sini pelanggannya menunggu. Dan tidak ada penambahan pelanggan, karena emang posisinya lagi menunggu, seperti itu. Nah, kemudian ketika tokonya itu terbuka, maka pelanggan pertama dilayani. Kemudian kita lihat lagi grafiknya, ternyata pada saat pelanggan pertama itu dilayani, terjadi kenaikan pelanggan atau terjadi kenaikan grafik di panjang antrian. Artinya, datanglah pelanggan baru, seperti itu. Dan ini terjadi dua kali, jadi pelanggan baru itu pelanggan yang kedua dengan pelanggan yang ketiga datang. Mereka datang pada saat pelanggan pertama itu masih dalam tahap pelayanan. Kemudian setelah pelanggan ketiga itu datang, ternyata kita lihat grafiknya turun. Artinya pelanggan pertama itu sudah dilayani. Dan kalau kita lihat di grafik yang stoknya itu, kita lihat inventory kita juga berkurang di situ. Karena emang pelanggan pertama pastinya membawa inventory yang dia inginkan. Jadi inventory kita juga berkurang bersamaan dengan pelanggan yang sudah dilayani, seperti itu. Nah, jadi ini pada saat pelanggan pertama sudah dilayani, artinya servernya tetap lanjut ke pelanggan kedua. Jadi sekarang kita melayani pelanggan kedua. Nah, pada saat melayani pelanggan kedua itu, kita lihat ternyata grafik yang di atas itu terjadi kenaikan lagi. Artinya pelanggan baru itu datang lagi. Berarti ini pelanggan yang keempat ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat lagi loh, ternyata naik lagi, berarti pelanggan kelima sekarang. Pelanggan keempat dan kelima itu datang pada saat pelanggan kedua dilayani. Nah, setelah pelanggan
kelima ini datang, terjadi penurunan grafik. Artinya pelanggan kedua di sini sudah selesai dilayani. Terbukti juga dengan grafik di inventory-nya karena kita lihat stok inventory kita turun. Dan kalau kita perhatikan di sini, stok inventory kita itu sudah mencapai batas safety stock. Nah, kalian lihat ya, sudah sampai di titik S. Artinya kita harus segera melakukan pengisian ulang stok. Artinya kalau kita lagi melakukan pengisian ulang stok, berarti kan terjadi lead time, adanya waktu tunggu ya teman-teman. Jadi pada saat kita menunggu di situ, kita udah melakukan pengisian ulang, permintaan pengisian ulang. Nah, pelanggan yang ketiga ini tetap dilayani teman-teman karena posisinya emang stoknya udah ada di tingkatan safety stock, tapi di situ masih ada stok kita yang tersisa. Jadi di situ kita masih bisa melayani pelanggan ketiga. Nah, jadi pelanggan ketiga ini kita layani dan stok kita habis. Nah, barulah terjadi low sales. Maksudnya apa nih low sales di sini? Itu artinya ketika pelanggan ketiga sudah selesai dilayani dan stok kita habis, maka otomatis pelanggan keempat dan kelima itu harus menunggu. Nah, kenapa terjadi low sales di sini? Karena kemungkinan besar ketika stok kita itu habis dan ternyata ada pelanggan baru, maka otomatis pelanggan baru itu langsung ditolak, teman-teman. Jadi uh, tidak menambah pelanggan lagi pada saat stok itu habis. Namun untuk pelanggan yang keempat dan kelima tetap ada karena tidak diusir karena dia posisinya dalam keadaan menunggu. Jadi di sini loss sales terjadi, kemudian kita lihat di grafik inventory sudah naik lagi tuh Q-nya. Ternyata stoknya sudah ada lagi, maka kita lakukan pelayanan untuk pelanggan keempat. Nah, kemudian pelanggan 4 sudah selesai kita layani, grafik dari panjang antrian juga udah turun, dan grafik di inventory kita juga udah turun juga. Jadi pelanggan keempat ini sudah selesai dilayani. Kemudian kita lihat pelanggan kelima juga sama, selesai dilayani. Nah, kenapa di grafik panjang antrian itu pada saat pelanggan 5 selesai dilayani, dia ada di titik 0, karena emang selama rangkaian tadi, sampai di pelanggan 5 saja, tidak ada pelanggan baru. Makanya di sini pelanggan kelima habis, kosong, pelanggannya habis gitu ya. Nah, kemudian barulah ada kenaikan grafik lagi, artinya pelanggan ke-6 datang nih. Nah, jadi otomatis di situ pelanggan 6 langsung dilayani. Kemudian karena grafiknya naik lagi berarti ada pelanggan ke-7 sehingga pelanggan ke-7 di sini posisinya menunggu sampai pelanggan ke-6 selesai dilayani. Nah, kemudian setelah pelanggan 6 selesai dilayani barulah ke pelanggan ke-7. Seperti itu, guys. Jadi alurnya. Oke, selanjutnya dalam paper ini dimodifikasilah model MM1 tersebut. Nah, jadi modifikasinya apa? Kita lihat di grafik ini. Nah, sebenarnya grafik ini nggak ada perbedaan yang sangat signifikan dengan grafik sebelumnya. Cuman kita perhatikan bahwa kita lihat di sini, ketika pelanggan pertama itu dilayani, tidak ada waktu tunggu untuk ke pelanggan kedua. Jadi, modifikasinya di sini itu adalah menghilangkan waktu tunggu atau waktu pelayanan. Sehingga ketika pelanggan pertama datang, langsung dilayani, kemudian selesai langsunglah pelanggan kedua dilayani, dan seperti itu seterusnya. Kesimpulan yang kita dapatkan, yang pertama itu adalah pertimbangan model antrian MM1 dengan inventory tipe continue untuk kasus manufaktur kimia dan pencetakan 3D itu dikarenakan pelanggan datang secara random ke dalam sistem untuk dilayani, lalu sistem tersebut hanya memiliki satu server yang mengontrol waktu pelayanan dan memutuskan banyaknya pesanan. Nah, kemudian pada modifikasi model itu diasumsikan tidak ada waktu pelayanan, sehingga pelanggan yang datang langsung dilayani tanpa menunggu.
Selanjutnya, model antrean persediaan dapat berguna untuk pengendalian inventory yang optimal untuk sistem produksi make to order dengan inventory tipe continue. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembahasan secara singkat aja mengenai paper dengan pembahasan model antrian MM1. Nah, selanjutnya saya akan membahas model Markov chain, di mana model ini itu adalah memodelkan matematika yang menggambarkan proses di mana suatu sistem dapat berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya berdasarkan probabilitas tertentu. Nah, contohnya dalam grafik ini kita lihat, misalkan nih, dari sistem yang nomor satu itu ada dua probabilitas. Ketika sistem itu kembali ke titik satu lagi, itu berarti probabilitasnya itu adalah 0,877, dan ketika sistem dari satu ke dua, maka probabilitasnya itu adalah 0,123. Yang artinya kalau kita jumlahkan, sebenarnya probabilitas mereka itu adalah satu. Dan itu eh, sama untuk keadaan yang lainnya. Misalkan kita lihat di sistem yang kedua nih. Kalau dia kembali ke dirinya sendiri, maka probabilitasnya itu adalah 0,0863. Nah, kalau ketika dia dari sistem kedua itu mau ke sistem ketiga, maka probabilitasnya itu adalah 0,4568. Nah, kalau misalkan dari sistem kedua ingin kembali ke sistem satu, maka probabilitasnya itu adalah 0,4568. Yang artinya 0,0863 ditambah 0,4568 ditambah 0,4568 itu kalau dijumlahkan hasilnya adalah satu. Dan seperti itu untuk yang lainnya. Jadi itu adalah model Markov chain ya. Oke, mungkin ini adalah materi yang kalian tunggu-tunggu ya. Jadi sekarang kita akan bahas tentang gambler's ruin problems, di mana model probabilistik yang menggambarkan seorang penjudi yang bertaruh secara berulang-ulang hingga mencapai kebangkrutan atau kehilangan semua uangnya, atau juga bisa mencapai target jumlah tertentu. Nah, kalau kita andaikan di sini teman-teman, jadi penjudi ini pasti mempunyai modal yang terbatas, artinya dia pasti memiliki uang untuk yang dia pakai dalam pertaruhan itu, sehingga penjudi ini tuh akan terus bermain hingga ia kehabisan uangnya atau bangkrut istilahnya, atau mencapai target tertentu. Nah, peluang menang kalahnya ini, kalau untuk menangnya kita bisa andaikan misalkan P, sedangkan untuk probabilitas atau peluang kalahnya itu kita bisa tuliskan dalam bentuk model Q, di mana Q itu adalah satu dikurangi P. Jadi kalau kita lihat jangka panjangnya teman-teman, penjudi dengan modal terbatas ini akan cenderung bangkrut. Nah, ini udah teori ya teman-teman ya, bukan saya yang bilang ya. Jadi ini teori Gambler's Ruin Problems. Jadi intinya, kalau kalian judol itu tidak akan untung teman-teman. Yang ada tuh kalian pasti bangkrut. Jadi kalau saya sarankan, lebih baik kalian tidak usah melakukan judol lagi, oke? Oke, masuk ke materi selanjutnya yaitu traveling salesman problem. Jadi, silahkan ditonton terlebih dahulu animasinya. Oke, teman-teman, jadi animasi ini itu bermaksud, jadi ketika ada sales, dia akan mengunjungi ke berbagai tempat dari titik awal hingga kembali lagi ke titik awal. Dengan syarat, teman-teman, di sini dengan syarat dia itu tidak boleh mengunjungi tempat itu sampai dua kali atau lebih. Jadi cukup sekali aja. Misalkan dia dari titik A, dia mau ke titik D, mau ke kota D misalkan ya. Jadi dia harus melewati kota B, kota C, baru langsung ke kota D dan kembali lagi ke kota A. Tetapi dia tidak boleh melakukan perjalanan atau mengunjungi kota yang sama dua kali. Misalkan nih, dia dari kota A, kemudian dia mau ke kota B, terus dia mau ke kota D, tapi dia
balik lagi ke kota B supaya dia bisa ke kota C. Nah, itu salah ya, teman-teman. Jadi, traveling salesman problem di sini itu adalah dia mengunjungi sekali aja di berbagai tempat dan kembali lagi ke titik awal. Dan yang kedua, dia harus menemukan jalur terpendeknya, teman-teman. Jadi misalkan kalau dia mau ke kota A, dia mau ke kota B nih, apakah dia harus ke kota C dulu atau ke kota D dulu? Intinya dia harus memilih mana nih rute yang terpendek supaya bisa mengoptimisasi biayanya seperti itu. Dan problemnya di sini itu adalah satu kendaraan aja, teman-teman. Makanya dia harus benar-benar cermat dalam melihat peta. Jadi dia harus tahu nih, dia harus kemana, langkah selanjutnya kemana, dan dia yang harus tentukan sendiri seperti itu. Masalah yang terakhir itu adalah vehicle routing problems, di mana sebenarnya masalah ini tuh sama aja dengan traveling salesman problem, tetapi perbedaannya hanya ada di kendaraannya saja, teman-teman. Kalau traveling salesman problem itu hanya ada satu kendaraan. Nah, tapi kalau untuk vehicle routing problems di sini, kendaraannya itu ada beberapa. Tetapi tetap ya teman-teman, dia harus menemukan jalur terpendek dan tidak mengunjungi tempat yang sama secara berkali-kali. Jadi benar-benar harus sekali saja di tiap daerah atau di tiap tempat seperti. Oke teman-teman, itu saja video kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang ingin bertanya, boleh banget tanya di kolom komentar. Mungkin nanti saya bisa menjawab ya. Kemudian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.